Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siswas, perkenalkan nama saya Dewi Arini dan saya Farida. Oke, nah hari ini kita ada di sekolah SMP Islam Bani Hasim yang tercinta. Nah, ada yang tahu nggak Mbak? Ini tuh kita mau ngapain? Di kesempatan kali ini kita akan nge-vlog dan wawancara dengan guru-guru yang spesial dan beberapa teman-teman seputar Hari Palang Merah Indonesia. Kira-kira mereka tahu nggak ya apa sih itu Palang Merah Indonesia gitu. Jadi buat yang kepo sama acaranya tonton terus sampai akhir ya. Jangan skip. Oke, jadi hari ini kita akan memperingati Hari Palang Merah Indonesia atau Hari PMI. Kita akan mewawancarai salah satu murid SMP Islam Bani Hasim. Apakah mereka tahu nggak ya apa itu PMI atau hanya dengar-dengar kata-kata PMI saja? Oke, let's go. Jadi gini deh, ya saya dari Kosin. Nah, adik-adik ini murid kelas 8 dari SMP Islam Bani Hasim. Hai semuanya. Kan sekarang tanggal 17 September kan, Dek? Ya. Kalian tahu nggak itu hari apa? Hari Palang Merah Indonesia. Benar sekali. Oke. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Atas jawabannya. Semoga. Halo Sobat Siswas. Di sini saya akan mewawancarai salah satu perwakilan dari kelas 9 di SMP Islam Bani Hasim. Mungkin Mbaknya bisa perkenalan biar teman-teman tahu di luar sana. Hai, perkenalkan namaku Nagisa Fiania Kansa, bisa dipanggil Ais. Di sini aku sebagai perwakilan dari kelas 9 angkatan 10 SMP Islam Bani. Oke, di sini saya akan mulai saja ya. Mbak Ais tahu nggak kapan PMI didirikan? Tahu dong, pada tanggal 17 September tahun 1945. Jawabannya benar sekali. Terima kasih Mbak Ais atas jawabannya. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi adalah penjelasan singkat atas pertanyaan yang kita ajukan kepada santri SMP Islam Bani Hasim. Untuk menambah wawasan lebih luas lagi dan pengetahuan lebih luas, kita akan mewawancarai guru-guru yang terpilih di SMP Islam Bani Hasim ini. Oke, kepo kan? Langsung aja, lanjut. Halo Sobat Siswas, di sini saya akan mewawancarai guru yang sangat spesial nih, yakni Pak Hasan yang ada di sebelah saya. Nah, sebelum itu, Pak Hasan ini adalah kepala sekolah di SD Islam Bani Hasim. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang Hari PMI. Nah, seperti yang kita ketahui Pak, bahwa dampak PMI di masyarakat itu sangat besar. Nah, mungkin Pak Hasan bisa menjelaskan apa sih manfaat PMI di masa pandemi. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Dika ya. PMI itu Palang Merah Indonesia. Itu adalah kesannya sebagai wadah bagi para medis atau pelayanan kesehatan masyarakat yang hanya terjun secara langsung di samping institusi-institusi yang dibentuk oleh pemerintah. Kalau institusi kan lebih tepatnya kan tempat ya, kayak misalnya puskesmas, kemudian rumah sakit, klinik, itu wadah yang menetap. Nah, kemudian PMI dibentuk itu juga ada kantornya, tetapi mereka beraninya sebenarnya banyak. Ada yang pesannya mereka itu beragam, banyaknya itu ada di bank darah, pemasok darah, bagaimana mereka mengadakan atau menghimpun pasokan darah untuk membantu instansi-instansi kesehatan tadi. Jadi lebih banyak kalau pesan saya itu seperti itu. Walaupun pekerjaan mereka bukan hanya itu, ada banyak yang itu selain dari pemasukan darah, pengumpulan dan pendistribusian, juga ada gerakan donor darah, kemudian peruntukan dari darah yang telah didonorkan tadi, kemudian yang mereka yang meneliti memisah-misahkan sesuai dengan golongan darahnya, kemudian dirumuskan untuk yang membutuhkannya. Mereka juga yang mengedukasi sehingga orang-orang yang sehat yang tidak ada gangguan dengan tubuhnya bisa rutin untuk donor darah, itu rata-rata mereka. Dan mereka itu melakukannya dengan sumber bola. Jadi tidak hanya
diam di mana, di gedungnya saja. Mereka lebih banyak ke developer. Ternyata memang dari situ aja manfaatnya besar sekali ya untuk urusan dari PMI. Mungkin ada lagi yang saya lihat itu adalah tentang mitigasi bencana, kepedulian mereka terhadap ketika bencana alam melanda, entah itu di satu daerah dimanapun pasti ada, karena mereka juga ada pimpinan cabang, ada pimpinan daerahnya, bahkan termasuk di kalau kecamatan namanya ASR. Jadi ada bencana itu yang paling bawah itu yang tingkatan yang paling bawah itu yang mengkoordinasi, membantu langsung di lapangan. Kemudian ada unit reaksi cepatnya, ini biasanya ada di ketika gerakan lalu lintas seperti itu. Ya alhamdulillah kalau nanti di remaja pun di tingkat pendidikan kan kita juga dididik untuk ada wadah seperti itu ya. Jadi kalau di sekolah SMP dan SMA itu ada palang merah remaja yang tujuannya adalah belajar peduli, memperhatikan hal-hal itu, membantu instansi-instansi kesehatan yang sudah ada kayak rumah sakit. Jadi itu menurut saya Andika bahwa keberadaan PMI itu benar-benar sangat urgent. Saya nggak ngomong di situasi perang loh. Kalau di situasi perang itu logonya kan logo bendera Swiss itu ya, dan memang itu kesannya adalah PMI, Palang Merah Internasional gitu ya, logonya sama. Tapi tidak di waktu perang pun itu peran PMI itu sangat besar sekali. Dan alhamdulillah sekolah kita baik itu SD maupun SMP sudah ada MOU atau kesepahaman kerjasama tentang utamanya mitigasi bencana dan lain-lain dengan PMI yang telah kita itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Hasan. Semoga jawaban di Pak Hasan ini dapat menambahkan wawasan kita semua. Halo Sobat Sisbas, jadi hari ini saya akan mewawancarai guru yang sangat spesial yaitu Bu Winata. Jadi hari ini kita akan mengobrol sedikit seputar Hari PMI. Nah, Bu Winata adalah Bapak Kurikulum di SMP Islam Bani Hashim. Nah, seperti yang kita ketahui, PMI sudah berjasa di negara kita yaitu Indonesia. Mungkin Bu Winata bisa menjelaskan apa peran PMI sudah mengena di masyarakat? Iya. PMI atau Palang Merah Indonesia merupakan organisasi yang berperan dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Jadinya perannya itu pastinya sangat besar ya bagi masyarakat, karena banyak nyawa yang tertolong karena organisasi ini. Peran PMI yang paling banyak dikenal oleh masyarakat yaitu terkait kegiatan transfusi darah. Jadi PMI itu menyediakan layanan bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya kepada orang yang membutuhkan. Dan tidak hanya sekedar darah, jadi PMI ini benar-benar menjamin keamanan dan kualitas darah yang didonorkan. Itu yang pertama. Yang kedua, PMI itu juga memberikan pembinaan kepada PMR atau Palang Merah Remaja yang ada di sekolah-sekolah, ya, melalui kegiatan seperti pelatihan ya yang terkait sama Kepala Merah itu. Yang ketiga, PMI ini memberikan pelayanan langsung ya, dan ibaratnya memberikan penanganan langsung kepada korban bencana ya melalui kegiatan bakti sosial ya. Seperti apa bentuknya? Bisa penanganan medis ya seperti P3K gitu. Kemudian bisa menyediakan nutrisi ya kepada korban bencana dan juga menyediakan tempat atau tenda darurat bagi korban itu. Yang ketiga, yang keempat ya, PMI ini ya, terutama di kondisi pandemi ini ya, itu juga memberikan pelayanan ya. Mungkin kamu tidak asing dengan plasma konvalensis ya, yaitu seperti apa untuk yang digunakan untuk penderita COVID
Ya, jadi plasma konvalensis ini bisa kita donorkan ya. Jadi PMI ini juga memberikan pelayanan donor plasma konvalensis ya, yang digunakan untuk penderita ya, terapi penderita COVID-19 gitu. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bu Nata. Semoga menambah wawasan kita dan menambah pembelajaran juga. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Halo Sobat Sisbas, di sini saya akan mewawancari guru yang sangat spesial, yaitu Pak Andri. Nah, di sini kita akan mengobrol tentang seputar Hari PMI. Nah, Pak Andri ini Ketua Sanggar Seni Damarwangi SMP Islam Bani Hasyim. Nah, Pak, di sini kita kan lagi pandemi, yang tentunya kita harus menjaga jarak dan juga jiwa sosial kita mulai berkurang. Pastinya akan mengurangi rasa peduli kita. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana cara menumbuhkan minat? Di sini saya pernah membaca tentang menumbuhkan rasa sosialisasi seperti anggota PMI itu ada 7. Apa? Dari diri kita itu harus kita bangun 7 itu. Yang pertama kemanusiaan. Nah, kemanusiaan itu seperti apa? Nah, kemanusiaan di sini kita harus saling tolong menolong. Nah, tidak saling membeda-bedakan. Itu harus dari diri kita sendiri ya. Kita harus punya jiwa seperti itu, kemanusiaannya harus tinggi dan nggak boleh saling membeda-bedakan. Nah, yang kedua ini ada kemandirian. Kalau kita ingin jadi sosok seperti yang dicantumkan sama Mas Alvin tadi yang PMI, nah kita harus punya jiwa mandiri dalam diri kita sendiri. Contohnya hal kecil saja, seperti Mas Alvin tadi ya, itu mengerjakan tugas. Nah seperti itu dari hal-hal yang kecil. Nah kalau dari PMI ini sangat berat sekali. Nah tentunya tidak hanya mengemban, oh ini luka kecil. Nah kita tidak boleh membeda-bedakan juga kan pastinya ya. Itu harus kita langsung mandiri. Kita harus tanggap. Kita di tempat situasi yang seperti ini, misalkan ada orang yang sakit, nah di situ hanya ada kita. Nah kita nggak boleh gupuh, nggak boleh nggak boleh gegabah dan lain sebagainya. Kita harus santai, rileks untuk menangani orang yang di depan kita ini yang sedang mengalami kecelakaan itu misalkan ya. Nah dengan cara apa? Mandiri. Kita nggak boleh sangat gupuh. Kita langsung apa ada yang di sekitar kita harus misalkan tidak ada kain atau apa, misalkan dia mengalami pendarahan dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin dengan baju kita disobek, nah langsung kita tutupi biar dia tidak mengalami cedera lebih lanjut. Nah, itu salah satunya untuk menumbuhkan jiwa kemandirian kita. Nah berikutnya itu ada yang ketiga ya, tadi yang kedua ya. 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 Ada kemanusiaan, tadi sudah kemanusiaan belum ya? Sudah ya. Nah yang berikutnya ini sebenarnya kesamaan. Nah, ada kesamaan. Kesamaan seperti apa? Kesamaan itu tidak boleh dibeda-bedakan. Semua itu rata. Dan semua rata. Ada pilih kasih. Contohnya, oh ini ada yang misalkan di dokter, apalagi dokter ya. Dokter itu harus lebih nggak boleh membedakan. Oh ini BPJS saya terlahirkan. Ini Ini yang bayarnya lebih. Saya dahulukan. Itu nggak boleh. Nah itu kita harus punya jiwa kesamaan, semuanya setara semuanya ya, tidak boleh saling membeda-bedakan. Nah yang berikutnya ini ada, maaf ya saya lihat karena kenetralan, netral. Nah di sini netral, semua netral, tidak boleh seperti yang saya jelaskan tadi, tidak boleh dibeda-bedakan. Netral, baik itu orang miskin, baik itu orang kaya, semua harus sama, netral ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan tahta dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya kesukarelaan. Nah, kita untuk menumbuhkan jiwa ke-PMI-an itu harus kita punya sukarela. Contohnya sukarela seperti apa? Mas Alvin seperti ini ya, disuruh apa dan lain sebagainya. Kita tidak perlu sadar istilahnya, sadar. Kita tidak boleh iri-irian, oh ini saya tidak boleh seperti itu. Jadi harus sukarela dari diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri, sukarela dari diri kita itu harus tumbuh dalam hal apapun, sukarela. Nah,
Nah, berikutnya ini ada yang paling penting, kesatuan. Ya. Contohnya di OSIS ini ya, contohnya Mas Alvin, itu sudah dalam bentuk satu kesatuan, di mana kalau kita tidak satu, pasti dia sebuah organisasi itu tidak akan tumbuh, ya, akan berkembang. Itu. Ya. Demikian juga meskipun individu, kita harus punya yang namanya apa tadi? Kesatuan. Dimanapun kita berada, kita harus bersatu. Ketemu siapapun, ketemu bapak ibu guru, ketemu teman sejawat, ketemu kakak kelas, ketemu adik tingkat, kita harus saling bersatu. Oh, kamu anak mana, kamu anak mana? Itu kita harus tumbuhkan jiwa jiwa kesatuan kita. Ya. Yang berikutnya ini sama dengan program di sekolah kita, yaitu kesemestaan. Ya, kita harus global untuk menjadikan generasi muda ini yang pantang menyerah, yang tidak apa istilahnya ya, tidak takut dengan masa kita mau jadi seorang PMI takut ada darah, nah itu tidak boleh. Itu kesemestaan harus secara umum seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Sobat Sisbas, di sini saya akan mewawancarai dengan guru yang sangat spesial, yaitu Pak Edi yang ada di sebelah saya ini. Nah, Pak Edi ini adalah pembina OSIS dari SMP Islam Baniasi. Mungkin Sobat Sisbas di sana pada tahu kan? Nah, Pak Edi, di sini kita akan mengobrol seputar Palang Merah Indonesia, Pak. Jadi banyak sekali nih netizen atau Sobat Sisbas di luar sana yang ingin tahu rasanya atau banyak pertanyaan tentang Hari Palang Merah Indonesia. Nah, Pak Edi, ini banyak pertanyaan dari Sobat Sisbas tentang apa peran PMI di masyarakat itu, Pak. Khususnya di kalangan generasi kita yang masih SMP. Mungkin dispesifikkan sebenarnya emang PMI itu ada kaitannya tak dengan generasi muda yang baru-baru. Mungkin seperti itu ya spesifiknya ya. Karena kalau kita melihat tentang masyarakat jelas luas ya. Tapi perlu diketahui bahwa PMI ini sebenarnya adalah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Namanya bergerak di bidang kemanusiaan berarti gerakannya untuk membantu melayani seluruh manusia. Kalau kewanan berarti hewan, karena kemanusiaan berarti pada manusia. Nah, intinya kalau untuk peran serta ya, atau ada efek nggak untuk bagaimana apalagi yang di kalangan muda ya, sebenarnya sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Nanti mungkin sedikit saya berikan contoh ya penjelasannya. Tapi sebenarnya bagi teman-teman ya Sisbas atau sobat Sisbas katanya ya, atau netizen Sisbas gitu ya. Sebenarnya untuk batasan ketika dia mau mendonorkan darah kan dia bergerak di bidang pendonoran darah ya. Donor itu berarti dia mengambil darah terus menyalurkan lagi. Ya, tidak hanya mengambil darah ditimbun tidak ya. Selalu berputar seperti itu. Nah, syaratnya kan memang kalau generasi muda ini apalagi anak SMP ini kan nggak mungkin ya. Karena umurnya belum cukup. Salah satunya syarat 17 tahun ya. Nah, mereka masih belum sweet 17 ya. Ya. Sweet under 17 ya, jadi masih di bawah 17 tahun. Mungkin bukan masalah dia mendonorkan, ya. Tapi gimana dia membuka wawasan, gitu ya. Pentingnya bahwa darah mereka, ya, darah muda mereka itu dibutuhkan bukan darah secara fisik, Mbak. Tapi darah yang bergejolak untuk apa? Untuk kreatif, ya. Untuk apa ya, bebas dari apa? Bebas dari malas, bebas dari mager, bebas dari sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Jadi bebas, gitu. Membebaskan diri suatu hal yang dampaknya buruk. Kenapa? Karena banyak ya darah ini dari PMI sendiri disalurkan ini hanya untuk generasi muda yang tidak melakukan sesuatu yang baru. Contoh tawuran, ya. Tawuran daripada tawuran makan enak, ini tawuran. Terluka, darah berceceran, harus ambil dari darah orang lain. Kan ini menyia-nyiakan darah tersebut. Harusnya darah ini yang harus
iya bermanfaat, tersalurkan dengan baik, malah hanya untuk generasi muda seperti itu. Istilahnya cuma simpel sebenarnya. Mereka bisa menunjukkan eksistensinya sebagai seorang pelajar yang harus tahu capaian tujuannya, cita-citanya seperti itu. Nah, kalau mereka tidak bisa mendonorkan, minimal jangan memakai darah itu dengan sia-sia. Dimanfaatkan. Darahnya yang dalam dirinya harus dicolokkan. Untuk apa? Untuk kreativitas. Jadi kalian ini berkreatif, ya, berani melakukan kegiatan. Mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi yang tanya. Seperti generasi kita ini kan banyak sekali yang generasi kita tadi malas, Iya. darahnya sia-sia gitu. Iya. itu masalahnya di situ ya. Iya. Sebenarnya mereka itu harusnya sadar ya. Sekarang itu masih banyak nggak sadar, mungkin kebanyakan mager ya, malas gerak. Karena kita tahu sendiri bahwa kondisi sekarang pandemi ya, harus jaga jarak, tidak boleh keluar rumah. Akhirnya mau nggak mau kita waspada. Dengan seperti itu, dengan banyak tekanan seperti itu ya, malah mereka itu bisa mewujudkan hal-hal yang luar biasa. Kalau peran PMI sendiri buat generasi muda adalah memberikan penyadaran. Bentuknya kalau penyadaran itu apa? Ya, misalnya dalam bentuk sosialisasi, gunakan waktumu dengan baik dan bijak. Agar apa? Agar tidak banyak darah itu tersalurkan hanya untuk hal-hal yang seperti tadi tawuran, kecelakaan, seperti itu. Ya. Karena apa? Sekaliannya itu. Apalagi untuk kondisi saat ini darah itu sangat susah. Semua orang punya apa istilahnya ya, apa namanya, ketakutan untuk didonorkan darah. Makanya untuk itu generasi muda, pelajar anak SMP perlu adanya penyadaran. Kemanusiaannya adalah untuk dirinya dan masyarakat dan keluarga. Kalau dia nggak bisa mendonorkan darahnya, minimal dia bermanfaat bagi banyak orang. Atau minimal lagi dia istilahnya darah yang orang lain sumbangkan tidak untuk hal yang sia-sia. Iya, tidak hanya untuk tawuran tadi ya, kecelakaan karena berani naik sepeda motor, nganggur gitu ya. Dia butuh darah, banyak mengambil darah, sedangkan di sana banyak orang yang membutuhkan darah yang lebih penting daripada hal yang seperti itu. Makanya peran untuk anak-anak generasi muda ini gimana supaya anak-anak ini menjadi sehat semuanya. Ya. Dengan cara pribadi, dengan cara menjaga. Iya, menjaga protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan dibatasi, tapi kreativitas jangan sampai terbatas. Lebih menunjukkan. Ruang waktu kita terbatas, tapi kreativitas jangan sampai terbatas. Gitu ya. Jadi lebih cenderung apa? Darah generasi muda ini harus panas ya untuk lebih bisa mencapai cita-citanya. Ya. Dia bukan berarti dia tidak bisa, tapi dia mencari celah untuk berkreasi. Ini itu kalau menurut saya loh ya pribadi ya. Tapi intinya banyak persepsi dari banyak orang. Tapi intinya untuk saya pesan dulu untuk anak-anak khususnya sobat siswa, anak-anak SMP ya, gunakan waktumu hari ini ya dengan bijak ya, agar nanti kedepannya kamu tidak akan menyesal. Kalau kamu ingin menjadi orang sukses, maka kamu buatlah perencanaan waktumu ke depan ini sebagai layaknya usaha-usaha orang sukses, usaha-usaha orang yang kreatif, usaha-usaha orang yang bebas ya. Bukan mengisi waktu ini dengan hal-hal yang generasi muda yang panas darahnya hanya ingin tahu sesuatu yang merupakan sesuatu yang sia-sia. Ini itu aja dari saya Mbak Dewi ya. Ya, dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi seputar vlog wawancara kita kepada guru-guru SD SMP Islam Banyuasin. Sepertinya kita sudah ada di penghujung acara ini. Nah, semoga ilmu-ilmu yang diberikan kepada guru-guru SD SMP Islam Banyuasin bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman di luar sana. Sebelum saya pamit undur diri, jangan lupa follow akun Instagram SMPI_Banyuasin dan Sisbas_.
jika ingin mengetahui informasi-informasi yang menarik dan seru. Juga jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman di luar sana. Saya Dewi Arini, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.